pecinta Bravos di mana saja Anda berada. Kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Kali ini kita akan berbincang tentang gugatan 204 triliun rupiah kepada Gibran Rakabuming, Almas Sakabiru, dan KPU. Luar biasa ini. Di tengah hiruk pikuk politik yang demikian dahsyat, ada orang yang berani menggugat Gibran. Padahal Gibran ini sekarang lagi berada di puncak kekuatan karena didukung oleh berbagai macam institusi yang membuat banyak orang bertekuk lutut tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menuruti dia. Nah, untuk itu saya akan berbincang dengan seorang pengacara yang menggugat Gibran dan Almas plus KPU, yaitu Nail Tiano Marbun, pengacara muda dari Solo. Bagaimana Bung Nail? Kok bisa Anda menggugat Gibran? Kok nyali Anda gede banget sih? Gibran ini kan orang yang sangat kuat, bahkan super kuat sekarang ini. Oke, terima kasih. Jadi memang kami dari tim kuasa hukum yang terhimpun dalam tim Gibran atau bisa kita sebut giliran berantakan. Nah itu kami dengan prinsipal kami yang yang diketahui sebagai alumnus dari Universitas 11 Maret, setelah berdiskusi panjang juga melihat bahwasanya apa yang diajukan dari awal permohonan yang diajukan oleh Almas Sakabiru Rea lengkapnya, yang dimana di awalnya dia mengaku sebagai mahasiswa Universitas Negeri Surakarta, yang mana diketahui tidak ada yang namanya Universitas Negeri Surakarta, karena yang disingkat UNSA itu adalah Universitas Surakarta, bukan Universitas Negeri Surakarta. Karena Universitas Negeri Surakarta hanya Universitas 11 Maret. Terus kemudian karena diajukannya permohonan ini, entah bagaimana MK meloloskan. Nah, sebagaimana kita ketahui kan sebelumnya juga banyak sekali yang menguji pasal yang sama, uji material yang sama, tetapi tidak lolos MK. Terus kemudian kita lihat dari permohonannya itu dia menyebut bahwa Almas ini adalah seorang yang mengidolakan Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat sebagai wali kota periode 2020 sampai 2025. Atas permohonan yang dikabulkan oleh MK, majulah Gibran ini sebagai cawapres. Yang mana diketahui bahwa peraturan KPU itu masih melihat undang-undang pemilu sebelum diubah oleh MK, yang mana masih ada batas minimum umur seperti undang-undang pemilu, dan itu ditabraklah oleh yang namanya Gibran Rakabuming tadi, sehingga dia bisa mencalonkan diri dan maju sebagai cawapres. Yang aneh di sini adalah KPU juga memperbolehkan pemasukan itu. Seharusnya produk KPU itu ya juga diketahui oleh KPU sendiri secara sadar. Tetapi yang aneh di sini dia bentrokkan hukumnya, lalu kemudian diterima oleh KPU, dan diketahui saat ini KPU juga sudah merubah peraturan KPU sehingga Gibran tetap lanjut sebagai cawapres tadi. Begitu inti. Iya, terus kenapa kok gugatannya sampai bernilai 204 triliun? Wah, ini kan fantastis ini. Luar biasa ini. Mr. Bombastis kalau lagi. Iya, betul. Untuk nilai 204 triliun itu kami dengan tim itu menilai bahwa 204 triliun itu pada dasarnya adalah kita hitung dulu DPT-nya. Ya kan? 204 juta. Terus kami kalikan 1 juta. 1 juta itu adalah
Bahasa kami adalah supaya memberikan setiap warga negara DPT tadi itu untuk diberikan pendidikan kewarganegaraan supaya tidak melakukan hal-hal yang sama, yang melanggar hukum, yang menabrak hukum dan seperti itu. Itu adalah bentuk tanggung jawab yang harus dibayarkan oleh Gibran dan Almas kepada masyarakat yang sudah dibohongi tadi dengan menabrak hukum dan lain-lain, mengubah hukum sebagaimana yang dia lakukan hingga saat ini, seperti itu. Dan bisa juga sebenarnya menggugat MK karena MK yang memutuskan Ya. perubahan umur Ya. dan MK juga yang membatalkan sebuah undang-undang tanpa hak. Ya. Ya. Itu kenapa nggak digugat juga MK-nya? Karena kalau kita lihat kemarin ya karena putusan MK sudah final and binding, nah maka kita mau menggugat itu sebagai perbuatan melawan hukum itu terhadap orangnya. Karena apa yang dia lakukan itu benar-benar terlihat nyata bahwa itu adalah sebuah strategi mereka untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka ini sebagai cawapres. Iya, dan terus terang aja nih saya kalau melihat ini ada semacam konspirasi. Nah, Orang boleh aja bilang teori konspirasi itu nggak bagus itu. Iya. Tapi saya tetap melihat ada konspirasi Ya. yang melibatkan MK, KPU, Iya. termasuk Bawaslu, Iya. selain Gibran dan Almas ini. Bagaimana nih Pak Iya. Taufik? Dan apakah Anda tidak melihat ada risiko yang ditanggung oleh Iya. Bung Nail ini? Karena mengingat Gibran ini kan orang yang super Sangat, kuat, betul, bisa menundukkan betul. politisi-politisi senior, bahkan bisa merubah undang-undang. Itu satu pertanyaan yang bagus ya. Yang pertama, saya ingin sampaikan dulu. Menurut saya sebagai dalam peristiwa ini, ya dalam gugatan ini, saya lebih tepat sebagai orang yang mengamati ya. Jadi pengamat hukum, pertama saya melihat ada moral force. Ada satu keberanian dari anak-anak muda bahwa yang namanya pilpres, pemilu, dan seterusnya itu pada hakikatnya akan mencari pemimpin. Pemimpin tentu dicari orang yang tidak punya sikap dengan kekuasaannya dia bisa merubah hukum dengan cara apa saja dia bisa. Nah dari awal kan kalau kita lihat polemik ini kan sudah muncul dari awal ketika kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Almas Sakabiru ya terhadap Mahkamah Konstitusi khususnya tentang persyaratan Undang-Undang Pemilu 2017 yang masih mencantumkan batas umurnya itu paling bawah adalah 40 tahun. Nah, pertama itu. Kemudian yang kedua, kenapa saya bilang ini harus didukung? Karena bagaimana mungkin sebuah negara yang besar begini 275 juta penduduknya dipimpin oleh orang yang dari awal sudah diragukan eksistensinya. Dan hari ini hampir semua media kan memuat sebuah pernyataan yang sangat tolol menurut saya ya. Apa itu? Ibu-ibu hamil itu jangan lupa minum asam sulfat kan begitu. Itu kan kimia. Kalau bahasa Jawanya meletus itu perutnya kalau sampai minum asam sulfat. Oke lah, itu kita anggap anekdot dari bocah kecil. Lalu yang menjadi satu pertanyaan yang harus dipahami oleh masyarakat karena sebenarnya hukum itu fungsinya ada 3. Satu, membatasi masyarakat. Yang kedua, membuat masyarakat tertib. Dan yang ketiga adalah pendidikan. Hukum ini pendidikan. Oleh karena itu saya mengapresiasi ini anak-anak muda ini mengajukan gugatan. Dan saya yakin mereka siap dengan segala risikonya. Misalkan digugat balik dan sebagainya. Mereka nggak punya apa-apa, digugat balik apa? Kasih aja arca geladak itu atau patung yang ada di Slamet Riyadi itu dikasihkan aja kalau mau digugat balik. Nah, yang ingin saya luruskan sebagai pengamat hukum, orang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi itu satu, dia harus punya legal standing. Legal standing itu dibangun atas dasar saya punya kepentingan apa dengan gugatan itu. Kemudian yang kedua dan yang sangat prinsip sekali gugatan Mahkamah Konstitusi itu Mas Gigin apa? Bahwa dia harus menjadi bagian langsung hak
konstitusionalnya itu dilanggar. Kalau mendengar ceritanya tadi, itu kan ada Wakil Gubernur Emil Dardak, wajar ya. Dia punya hak konstitusional karena dia punya jabatan sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur. Di beberapa tempat yang lain yang mengajukan itu bupati wali kota yang usianya muda. Nah, ini tidak ada angin, tidak ada badai. Tiba-tiba yang namanya Almas Saka Biru mendaftarkan gugatan. Dan perlu saya tarik ke belakang dulu. Jauh sebelum gugatan ini marak, ya, yang namanya Paman Usman ini, pamanku dari MK, lagunya kan begitu ada ya. Nah, dia itu sudah ngomong di mana-mana, sudah saatnya Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang usianya di bawah 40. Jadi sebelum gugatan itu didaftarkan, nah artinya ini kan sebuah skenario yang dibangun, istilahnya itu kalau di dalam komunikasi mungkin kalau salah dikoreksi, buzzer dulu kan, didengungkan dulu. Wajar kalau orang di bawah 40 tahun terpilih jadi presiden, kan dia menceritakan menghubungkan dengan Rasulullah, dengan cerita Salman Al Farisi yang padahal tidak ada hubungannya sama sekali, dia tidak pernah hidup di masa Rasulullah ya. Nah, kemudian tiba-tiba ada seorang Almas yang secara intelektual tidak nyambung, karena ketika diwawancara pun dia nggak ngerti kapan saya daftarkannya ya. Itu tentang apa ya? Bagaimana mungkin orang yang membuat satu peristiwa heboh begitu sampai dia tidak tahu kapan gugatannya dan tentang apa, dia tidak tahu begitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang harus kita lihat juga bahwa apapun yang dilakukan dengan cara yang tidak elegan, yang dengan cara menabrak hukum, tentu akhirnya menimbulkan kontroversi. Nah, salah satu kontroversinya kan akhirnya terbuka. Terbukanya apa? Bahwa yang namanya Paman Usman itu tadinya bukan hakim yang mengadili perkara itu. Bagaimana dia bisa overhandle? bahasa Belandanya overhandle itu bagaimana ini? Bagaimana bisa overhandle? Dia tidak berada pada wilayah secara administrasi, secara intelektual untuk membuat putusan, tiba-tiba dia bisa mempengaruhi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi sudah disinggung oleh Mas Gigin ya, bahwa tugas utama dari Mahkamah Konstitusi itu ada 3. Yang pertama itu mengadili undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar, itu tentang tafsir. Kemudian yang kedua adalah sengketa tentang pemilu. Kemudian yang ketiga adalah mengatur impeachment ya. Tiga tugas utama. Nah, yang pertama kita harus lihat dulu. Makanya tadi saya bilang di awal, harus punya legal standing dulu. Saya punya alas hukum apa dengan aturan 2017 yang membuat saya tidak bisa nyapres? Kenapa muncul seorang Almas Saka Biru? Nah, kalau kita lihat di sana, akhirnya kan putusan itu juga tidak bulat, menimbulkan dissenting opinion. Bahkan ada beberapa hakim itu selain dissenting opinion, dia secara terbuka mengatakan marwahnya Mahkamah Konstitusi itu sudah jatuh. Betul. Dan mencapai momentum ketika beberapa pegiat konstitusi ya seperti Bung Denny Indrayana dan beberapa kelompok NGO yang lain mengadukan ke MK, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya diputus sebagai hakim non palu, tidak boleh mengadili sengketa dan sebagainya. Kemarin yang kita bahas di sini seminggu yang lalu kan kontroversi itu juga sampai terbukti dia dicopot dari jabatannya. Ya. Ketika orang yang meletakkan dirinya di sebuah ruang pengadilan dan dia harus mengadili dan dia sudah kehilangan kredibilitasnya. Kalau kita orang mengerti tentang etika, sudah seharusnya dia tahu diri, immoral dia. Kalau dia immoral mestinya dia jangan mau terima fasilitas. Ini malah tiba-tiba mengajukan gugatan dan saya yakin gugatan itu juga ditolak. Karena putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu bukan wilayah tata usaha negara gitu loh. Ya. Nah, jadi dari fakta-fakta ini dengan penjelasan yang mengatakan sudah saatnya dipimpin oleh Salman Al Farisi yang usianya masih sangat muda, kemudian dia tidak mengadili dan akhirnya muncul
putusan yang sangat kontroversi. Kenapa kontroversi tadi disebut? Dia itu tidak memiliki tugas membuat undang-undang. Tugas membuat undang-undang itu berada di mana? Tugas membuat undang-undang itu berada di Dewan Perwakilan Rakyat. Dan itu open legal policy itu sepenuhnya kepentingan politik itu mereka. Bukan kepentingan Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut saya gugatan ini sangat cerdas ya. Dan yang terpenting gugatan ini menunjukkan, saya tadi bilang ini pendidikan politik dan pendidikan hukum, mereka yang mengajarkan kepada masyarakat siapapun yang tidak benar di negara ini, dia bisa digugat. Atau kalau perlu masuk penjara, dan sudah terbukti. Sekarang 1 demi 1, Ketua MK dipecat. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ditetapkan tersangka. Wakil Menteri Hukum dan HAM ditetapkan tersangka. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Kemudian ditambah dengan gugatan ini makin menunjukkan kepada kita negara ini tidak dikelola dengan dasar hukum, tapi negara ini dikelola dengan kekuasaan. Kekuasaan menjadikan hukum ini seperti pro forma saja. Ya, anekdotnya begini itu Mas Gigin. Dulu ada rektor UI yang dia merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Statutanya melarang, statutanya dirubah. Dia dibully temannya di mana-mana, anaknya, akhirnya kan bapak ini keluar dari mundurkan diri dari komisaris. Nah, sama ini ada anekdot, nanti kalau Gibran ini mau umroh ke Ka'bah, penuh Ka'bahnya nanti dipindah. Pindah ke Solo ya. Iya, jadi ini yang menarik nih, tadi jelas nih bahwa adanya konspirasi plus intervensi politik. Ya. Pasti Saya itu. menangkap Betul. itu sangat jelas gitu. Ya. Nah, yang jadi masalah bagaimana kalau intervensi ini nanti terjadi pada Anda. Sehingga bisa saja kalau kita bicara hukum di Indonesia, apa sih yang nggak bisa dijungkir balikkan? Betul. Jangan-jangan nanti suatu saat gitu, malah Anda yang jadi tergugat. Iya kan? Dan yang masuk penjara Anda gitu. Udah ada kan contohnya ya kan, ada orang yang mempersoalkan ijazahnya presidennya nggak pernah datang ke pengadilan dan nggak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Ijazahnya tidak pernah diuji. Iya, tapi orang itu yang justru akhirnya Yes. Dan masuk. jangan jauh-jauh, ini penasihat hukumnya juga. Oh, gitu. Iya, memang betul. Jadi bagaimana sikap apa yang akan Anda ambil dan apa strategi Anda? Dari kami tim Gibran Iya. itu memang melihat kemungkinan adanya itu. Iya. Cuman sejauh ini dari persidangan pertama yang dihadiri oleh kami penggugat beserta prinsipal, terus kemudian tergugat satu Almas dengan kuasa hukumnya, KPU pun dengan kuasa hukumnya, kemudian yang Mas Gibran ini yang tidak hadir secara langsung hanya melalui kuasa hukumnya. Cuman kalau untuk adanya gugatan balik kami pasti siap. Cuma nanti juga kita lihat apa yang akan digugat balik oleh mereka, dan ini pun kan masih persidangan pertama. Kita pun juga nggak tahu nanti dalil-dalil mereka apa, bagaimana, dan mereka akan mengatakan apa dan seterusnya. Kita juga belum tahu karena ini masih proses sidang pertama kemarin. Iya, dan masih ada proses-proses lanjutan. Iya. Dan saya mencium aroma politik yang sangat tajam. Iya. Ya, karena Gibran sendiri cawapres Ya. dan sedang dipersoalkan oleh sangat banyak orang. Iya. Ya, mengenai pencawapresan. Ya. Dan mengingat posisi cawapres itu sangat strategis secara politik, maka pendukungnya akan berusaha mati-matian menggunakan segala kekuasaannya untuk mengalahkan Anda toh. Bagaimana Anda mau bergerak atau menghadapi mereka? Kami tetap sebagai pengacara tetap akan lurus dengan hukumnya. Apapun upaya hukumnya juga pasti akan kami laksanakan. Cuma yang menarik dari persidangan kemarin adalah inilah yang kami nilai dari bentuk bagaimana Almas ini melihat bahwa kalau dari kami sebagai penggugat itu melihat bahwa pengadilan dan institusi-institusi adalah sebuah mainan. Di persidangan pertama, setelah persidangan dibuka dan majelis hakim memeriksa legalitas para pihak, majelis hakim mengarahkan untuk adanya mediasi.
Kemudian semua dari penggugat, tergugat 2, kuasa hukumnya, tergugat 3, kuasa hukum dan KPU itu menuju mediasi. Namun Almas beserta kuasa hukumnya ini tidak ada. Kami mencoba menghubungi kuasa hukum juga tidak dijawab. Nah itu kami juga nggak tahu kenapa sampai terjadi hal-hal seperti itu. Jadi kami menilai bahwa Almas ini hanya seperti apa ya, adanya gugatan ini kok dia juga santai-santai aja dan dia tidak merasa bersalah setelah dengan apa yang sudah dilakukan seperti itu. Ya, mungkin dia juga nggak merasa bersalah, punya alasan, karena ini yang info yang saya dengar gitu. Katanya dalam surat gagasan itu, surat gugatan itu nggak ada tanda tangannya. Iya, itu di perbaikan. Oh. Yang menarik di perbaikan itu adalah semua dalil-dalilnya sama. Di bawahnya itu menuliskan undang-undang kejaksaan. Sebetulnya yang diuji material itu undang-undang pemilu atau undang-undang kejaksaan. Nah itu sebuah apa ya? Sebenarnya ini dia serius atau enggak? Atau hanya mempermainkan marwahnya tadi, seperti Hakim Konstitusi Harif Hidayat tadi yang bilang bahwa marwah konstitusi ini sedang dipermainkan oleh permohonan yang tadinya masuk mau dicabut. Nah pencabutannya itu nggak jadi, akhirnya tetap jalan dan perbaikan tidak ditandatangani seperti itu. Iya, jadi ini kelihatannya kok enak banget ya, bisa mempermainkan Mahkamah Konstitusi. Artinya kan ini hakim-hakim ini, waduh, dalam tanda kurung nggak memenuhi syarat loh. Iya kan? Betul. Ada satu yang sangat jelas, ya apa sifatnya main-main kok masih diterima, disidangkan dengan sangat serius, luar biasa. Ya. Padahal mereka tahu itu keputusan mereka bersifat mengikat loh. Betul. Ya, 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 ini pertama dan mengikat, pertama, Iya. terakhir dan mengikat. iya. Ya. Dan ini Pak Taufik, bagaimana Anda melihat persoalan ini? Apakah masih ada kemungkinan untuk diluruskan atau memang sudah nggak mungkin gitu? Karena keputusan Mahkamah Konstitusi ini dilindungi udah oleh undang-undang, Ya. dan saya nggak tahu apakah perubahan undang-undang MK ini akan betul-betul terjadi atau enggak. Ya pasti DPR lagi sibuk itu. Ya. Nah, saya tertarik dengan pertanyaan tadi, terutama yang di bagian terakhir, Ya. kaitannya dengan DPR ya. Hmm. Kalau kita melihat kemarin kan di ruangan ini sudah saya munculkan istilah baru NPWP, nomor piro wani piro, kan itu kan. Iya. Jadi DPR ini maaf ya, itu kan seperti burung perkutut itu, Mas Gigin, ya. Seperti burung perkutut. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa DPR ini seolah ya, karena para ketua umum, saya sebut para karena banyak begitu, jamak ya. Para ketua umum ini kan tersandra dengan berbagai kasus. Sampai majalah Tempo ini menyindir Jokowi membawa apa namanya tongkat, kemudian di kirinya ini Gibran dan di depannya itu partai-partai kecil-kecil, ada Demokrat, ada P3 dan Golkar begitu. Nah, dari fakta ini saya justru mencatat kenapa mereka mengajukan gugatan, justru inilah kecerdasannya. Kenapa? Sejelek apapun wilayah pengadilan, kenapa saya harus mengatakan sejelek wilayah apapun pengadilan? Karena tadi Anda sudah mengatakan hakim-hakim ini tidak kredibel. Banyak perkara yang diputus yang sudah kita telanjangi di ruangan ini itu tidak kredibel, termasuk yang menangani perkara ini, ya. Yang menangani perkara ini pun menurut saya, kalau tadi penjelasan dari saudara Nael Tiano Marbun ya, itu hakim menawarkan perdamaian karena memang peraturan Mahkamah Agung itu mensyaratkan harus damai. mediasi. Nah, yang pertanyaannya, karena ini sifatnya mengikat, kenapa orang yang digugat ini merasa pede banget begitu loh. Nah, artinya pengadilan ini kan hanya pengadilan pro forma saja, sama seperti ya udahlah kamu nyalonkan aja, nggak usah melengkapi syarat, nanti saya syarat udah saya yang bantu begitu. Nah, padahal yang lain itu mesti punya SKCK, ya, mesti punya ini itu, dia khusus untuk dia tidak. Nah, jadi dari fakta-fakta ini saya mengistilahkan memang demokrasi ini harus dijebol, diluruskan pada fatsunnya yang benar. Yang benar itu apa? Nilai-nilai kejujuran. Saya mengutip kalimat Anda.
harus bermoral dulu. Bagaimana mungkin kita hidup di dua negara demokrasi, menjunjung tinggi hukum, tapi kalau kita tidak bermoral. Dan salah satu ukuran moral itu adalah kejujuran. Ya, orang boleh saja mengatakan ini itu, tapi kalau dia tidak bermoral, dia tidak jujur, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi terlepas dari saya sampaikan DPR sudah dikooptasi, ya, dan Nail Tiano Marbun dan kawan-kawan mengajukan gugatan itu bukannya tanpa resiko, tetapi saya melihat di dalam persidangan itu pendidikan politik mulai berjalan apa? Banyak mahasiswa dengan memakai jaket alma mater. Ada lebih kurang dari 4 perguruan tinggi. Betul. Ya. Jadi ada perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah, Universitas 11 Maret, ya. Bukan negeri 11 Maret UNS atau disingkat UNSA. Jadi sekarang UNSA ini jadi anekdot. UNS negeri UNSA itu UNSA, UNS yang negeri itu UNSB. Karena ada UNSA, ada UNSB. Ya. Jadi dari fakta-fakta ini saya ingin menjebol demokrasi dan harusnya hakim yang merasa dirinya itu tidak layak disebut the honor, ya lebih bagus mengundurkan diri saja dari persidangan ini ya. Karena kalau lihat skenarionya itu nanti putusannya pasti gugatan ditolak itu ya, arahnya ke sana. Tetapi itu tidak penting. Saya selalu mengatakan pendidikan politik itu memang mahal. Sesuatu yang harus dilakukan termasuk berisiko ya. Seperti Sri Bintang itu kan tidak kurang-kurang keluar masuk penjara. Tidak penting itu ya. Tetapi yang lebih penting adalah mengajak masyarakat untuk memiliki keberanian. Dan satu demi satu keberanian itu juga sudah dibongkar. Nah, yang saya tahu tapi lebih layak yang mengatakan kuasa hukumnya itu sudah ditawari juga prinsipalnya, penggugat prinsipalnya Saudara Aryono Lestari ini sudah ditawari supaya nyabut gugatannya, sudah ditebak begitu loh. Nah, kemungkinan kan mau ditawari udah deal berapa lah begitu, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi saya sangat mendorong karena terbukti ruang pengadilan itu dipenuhi bukan pendukung Gibran, tapi para mahasiswa, ya 4 perguruan tinggi di Surakarta itu antusias mendengarkan perkuliahan hukum ya, lewat pengadilan Surakarta dalam bentuk materinya adalah mendengarkan gugatan dari tim Gibran. Dan saya salut ini pemikiran diksi Gibran ini keren loh. Gibran ini giliran berantakan. Iya. Ini menarik juga kalau kita berbicara moral ya. Iya. Ada pejuang-pejuang moral di Indonesia itu banyak banget. Itu kan moral dengan kejujuran itu nggak bisa dipisah. Ya, Tapi justru kejujuran ini makin ke atas makin langka. makin langka. Jadi bahkan ada orang yang sangat berkuasa gitu. Itu seringkali memberi secara sengaja kelihatannya. Memberi tanda yang sebaliknya. Kalau dia mau belok kiri, dia kasih tandanya belok kanan. Ya kan? Berarti bebek kan, angon bebek. Bebek itu iya. kalau kasih tongkatnya ke kanan, bebeknya ke kiri. Iya. Kalau kita angkat tongkat ke kiri, bebek itu ke kanan. Iya, jadi dan hal ini kan nggak bisa juga dilepaskan dari dunia hukum yang seperti sedang dihadapi oleh Bung Nail ini. Ya. Dan tentu semua ini juga terkait dengan selain dengan kekuatan politik yang penuh dengan tipu daya Iya. dan juga kekuatan uang. Ya, Ini dua hal yang saya kira nggak bisa dipisahkan dari dunia pengacara seperti Anda. Anda merasa nggak ada hal itu? Karena ada yang bilang kalau you nggak bisa menyesuaikan diri dengan tekanan politik dan uang, Anda akan diintimidasi secara terus-menerus dengan bentuk intimidasi yang macam-macam. Anda siap nggak? Kalau siap harus siap karena Oh. yang kita hadapi juga bukan orang sembarangan, bukan Iya. orang atau teman biasa atau siapa. Ini adalah sebuah bagian dari kekuasaan yang kita hadapi. Jadi siap itu sudah ditanamkan dari tim Gibran sebelum kita membuat dan mendaftarkan gugatan tersebut. Seperti itu. Iya. Jangan sampai nanti ya, saya ingat dulu tuh waktu ada mahasiswa hukum UGM ya. ya, Membuat seminar. ya, Padahal itu seminar di web loh betul. tentang masalah pemakzulan presiden. Konstitusi. Iya, ada Salah satu konstitusi. pembicaranya itu adiknya Prof.
Busro Mukodas. Iya, Diteror Mifatul rumahnya aja diteror. Iya, rumahnya diteror. Perempuan padahal diteror. dia. Terus mahasiswa hukumnya ini Iya, diancam melalui telepon sampai orang tuanya. Iya kan? Iya, Orang iya, tuanya diteleponi satu persatu diancam gitu. Kan bentuk-bentuk seperti ini kan sampai sekarang belum hilang. Belum hilang. Ya. Ya, kadang-kadang saya khawatir gitu dengan pemuda-pemuda yang sangat idealis. Ya kan, semoga saya berharap tetap idealis sampai tua kayak saya nih. Sampai punya cucu. Dan apakah Anda sudah mulai merasakan adanya intimidasi semacam itu? Belum ada. Belum ada ya? Ya. Semoga nggak ada, biar fair aja. Iya, rakyat mengharapkan ini berjalan dengan terbuka, Iya. jujur dan adil. Tapi masalahnya kan rakyat sendiri sudah mengalami krisis kepercayaan Iya, betul. terhadap dunia peradilan yang jujur dan adil. Iya. Ya, dengan demikian apa yang Anda lakukan bisa saja menimbulkan konflik di masyarakat. Iya, Karena betul. kita ketahui ada juga kelompok masyarakat Ya, yang mendukung salah. yang mendukung dan Ya. cenderung bersifat feodalistik. Ya, Betul. betul. Apapun yang dikatakan doroku, Ya. itu pasti Ya, benar. betul. Nggak boleh disalahkan kan begitu, Ya, Bapak. ya. Ada Gimana juga- nih Pak Taufik? Ya, kalau saya melihat Iya. begini. Jadi ada falsafah pecah gesang derek misalkan. Nah, iya. Kalau dulu pecah gesang derek Bung Karno. Iya. Artinya itu fanatisme. Ya, hidup mati ikut Bung Iya, Karno. itu mati ikut Bung Karno. Kemudian juga dikembangkan pecah gesang derek Mbak Mega dan saya meyakini juga ada yang bilang pecah gesang derek Pak Jokowi, termasuk derek Gibran. Iya. Tetapi tadi ada yang menarik yang saya coba ingin komentari, bahwa masyarakat hari ini kan sudah mulai dikembangkan, mereka itu disuap dengan uang antara 100-250 ribu, bentuknya mungkin uang dan bentuknya juga sembako. Tetapi kalau dia mengajukan gugatan dengan uang, kalau menang nilainya 1 juta, rakyat mestinya harus terpikat ini mendukung ini dong. Iya. Daripada 100 ribu, ini 1 juta. 1 juta loh, gede Iya. banget loh. Belum pernah ada ini Pak Jokowi bagi-bagi uang kepada pemilihnya 1 juta ini loh. Iya. Ya, nah apa yang menarik di sini, menurut saya ketika kekuatan massa ini besar di dalam arti opini, besar di dalam arti semangat, besar di dalam arti moral, keberanian ya, termasuk keberanian di sini adalah kejujuran untuk mengungkapkan yang sebenarnya. Memang itu semua berisiko dan dimanapun berisiko, dan jangan lupa Mas Gigin, di dalam revolusi atau perubahan kekuasaan, kalau kita lihat peran seorang advokat itu besar. Oh iya. di Iya, mana-mana. perjuangan 45 kita pun, Muhammad Yamin dan sebagainya, mereka kan latar belakangnya advokat juga, ya, master room dan sebagainya. Jadi Iya. tidak bisa disepelekan. Dulu pun ada kita punya Buyung Nasution, Yap Tiam Him, ya. Iya. Artinya kalau negara ini ingin menjadi baik, orang yang berbeda pendapat dan dia sudah menempuh mekanisme kanalisasinya dilewatkan pengadilan, ini kan sudah bagus, menghindari konflik secara fisik. Kalau kemudian mereka ini melakukan ancaman, ya sudah yakin 100% ini memang negara kekuasaan, ini memang negara otoriter. Ya, jika otoriter, hukum itu ada, tapi hukum itu hanya untuk penguasa. Nah, dan yang dibuat hari ini adalah negara yang bagus itu membuat hukum yang satu memudahkan masyarakat, membuat masyarakat itu berani dan menjamin hak masyarakat. Yang ada sekarang ini, negara ini tidak menciptakan hukum. Ya, karena hukum itu memudahkan masyarakat, melindungi masyarakat dan masyarakat merasa haknya dipenuhi. Yang diciptakan negara ini sekarang ini adalah menciptakan hukuman. Jadi orang yang tidak sepakat dengan saya, orang yang beda pendapat dengan saya dianggap musuh dan sebagainya. Ya. Tetapi mudah-mudahan harapan saya ini akan menjadi bola salju. Dan saya yakin nanti akan muncul gugatan-gugatan kepada Bawaslu, kepada KPU. Karena kemarin yang kita perbincangkan ketika di Boyolali, ya, itu ada tokoh yang meminta lurah untuk datang dan kemudian diberi penjelasan, suruh milih ini, akhirnya terpercik ke muka dia juga, ketakutan juga ketika menjadi viral begitu, karena ada unsur pidananya. Jadi masyarakat dengan gugatan ini saya menginginkan rebutlah kembali hak kalian, kebebasan berserikat,
menulis, menyatakan pendapat baik lisan dengan tulisan, termasuk berdemonstrasi itu hak kalian. Jangan ditambahi dengan batasan-batasan administrasi, selesainya jam sekian, ya harus mengurus ke sini dan sebagainya. Bukan seperti itu. Dulu itu tidak ada, yaitu kita kembalikan karena memang hak dasar itu dimiliki orang yang hidup di negara merdeka. Termasuk hukum ini dimerdekakan dari intervensi, ya. Paman Usman itu cerita masa lalu. Firly juga cerita masa lalu. Nah sekarang masa yang barunya ya anak-anak muda ini berikan ruang, anak-anak muda ini berikan kesempatan. Jangan hukum dibikin aturan, kalau hukumnya melarang, hukumnya yang dirubah. Iya, karena itu sekarang opini publik ini yang sering saya dengar. Ya, Itu melihat hukum itu sudah jadi subordinat politik. Ya kan, gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh orang hukum kalau yang penguasa politik itu mempunyai Ya. keinginan yang lain, keinginan ini itu kan harus ikut. Iya. Betul kan? Anda Betul. merasakan itu sebagai Betul, pengacara. Ya, lalu apa kira-kira sebagai anak muda nih, Anda melihat persoalan ini dan akan melakukan apa? Tetap seperti yang kita ajukan gugatan ini adalah bentuk pengawalan kami terhadap hukum di negeri ini, karena belakangan ini hukum mudah sekali untuk diubah, dan yang mengubah juga orang-orang yang sama. Iya. Tidak ada pihak-pihak lain yang bisa melakukan itu. Kedepannya kami tetap akan terus melihat negara ini akan mau dibawa kemana. Mungkin dengan adanya gugatan ini dan nantinya kedepannya siapapun yang tergugat tadi bisa mendalilkan bahwa kenapa kok mereka bisa begitu, kenapa kok mereka bisa melakukan hal-hal yang sudah digugat oleh prinsipal kami tadi. Jadi kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan itu berarti ada suatu tanda petik di baliknya, seperti itu. Ya, dulu waktu Orde Baru jatuh, saya punya harapan sangat besar, ya, terutama kepada DPR sebagai pembuat undang-undang, Undang-undang. lawmaker. Iya. ya, Ternyata hasilnya banyak banget yang ketangkep karena korupsi. Iya. Waduh, kacau banget. Saya 2 kali. Kemudian yang pemilihan kedua, saya masih punya harapan tuh. Iya. Ternyata lebih kacau. lebih parah lagi. Setelah itu saya nggak punya harapan apa-apa. Seperti sekarang ini akan ada pemilihan umum. Iya. Saya nggak punya harapan Harapan. apa-apa Iya. karena saya khawatir nanti saya akan kecewa lagi. Itu kan saya bukan orang hukum. Bagi orang hukum Iya. kan ini menjadi sangat penting kan, Betul. karena hukum itu kan sumber ketertiban masyarakat. Betul, sebenarnya. betul. Social engineering. Social engineering. Tapi kalau Iya. nanti lebih kacau lagi, di mana DPR sekedar menjadi tukang stempelnya penguasa politik Ya. dan penguasa bisnis ya. Dan itu sudah terjadi. Iya. Sudah terjadi. Ya. Dan saya melihat bahwa pemilihan yang sekarang ini akan menghasilkan anggota-anggota DPR atau pembuat undang-undang ini Ya. yang mungkin sama saja atau bahkan lebih buruk karena money politik ini luar biasa. Money politik termasuk di dalam pelaksanaan hukum kan. Ya. Ini kan gangguan yang sangat serius kepada para pengacara terutama yang muda-muda ya. Iya. Ya, yang tabungannya belum banyak. Menuju banyak. Iya. Iya, itu kan penting itu. Bagaimana Anda membina atau membangun semangat kepada pengacara-pengacara muda jangan terjebak dalam permainan seperti itu. Ya, tentunya tetap harus dihidupkan kembali idealisme Iya. masa, apalagi mahasiswa yang kita pasti fakultas hukum tuh pasti paling kenceng suaranya ketika ada suatu yang nggak benar nih di negara ini. Itu yang perlu selalu dipegang teguh oleh setiap advokat-advokat muda ini. Dan harapan saya tetap banyak advokat-advokat muda yang berani dan melihat negara ini ketika sudah tidak benar melakukan sikap-sikap di luar yang dirasa tidak benar, ya ditempuh dengan cara-cara yang benar supaya juga memberikan contoh kepada orang-orang atau penguasa yang melakukan tidak benar itu, ini loh harusnya kalian itu seperti ini, seperti kami ini melawan kalian dengan
hukum, bukan membuat hukumnya diubah, digaduhkan masyarakat sana sini. Dan harapan saya tetap banyak advokat yang melakukan hal-hal yang sama seperti kami, dan harapan kami ya itu semakin hari semakin nambah advokat-advokat yang berani dan terus mengontrol hukum kita ini mau dibawa kemana. Iya, penting itu, jangan sampai terus nggak dibawa ke elit aja gitu. Jadi hasilnya adalah misalnya KUHP, Ya. hukuman untuk koruptor makin ringan. Korupsi yang semula dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa dianggap jadi biasa. Ya. Ini kan padahal semua orang tahu, termasuk yang membuat undang-undang itu tahu bahwa ancaman terbesar atau perusak terbesar Ya. negara ini adalah korupsi. Ya. Nah, kok bisa kejadian gini nih Pak Taufik nih? Nah, tadi saya tambahkan sedikit ya, Hmm. bahwa dulu dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini kan tadi disebutkan bahwa ada jenis kejahatan yang masuk kategori extraordinary crime. Ya. Terorisme awalnya begitu, narkotika, dan kemudian adalah korupsi ya. Jadi awal-awal saya sama seperti Mas Gigin ya, bahwa saya mengharap ada satu perubahan yang fundamental. Tetapi ternyata kita ini kebablasan ya. Karena kenapa kita kebablasan? Karena seharusnya kita ini membuka ruang yang lebih banyak bukan di perubahan Undang-Undang Dasar 45, tapi pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 45 yang belum ada undang-undangnya. Itu harusnya begitu. Nah, kita menohok kepada Undang-Undang Dasar 1945-nya terlebih dahulu ya. Yang pada akhirnya yang muncul adalah kepentingan-kepentingan politik ya. Seperti misalkan di Indonesia ini kan tidak seperti Afrika Selatan misalnya. Pencalonan anggota DPR 30% harus perempuan. Seharusnya tidak perlu seperti itu. Karena kita tidak ada pembatasan perempuan tidak boleh jadi guru. Tidak ada pembatasan perempuan tidak boleh jadi hakim, jadi jaksa, dan sebagainya. Nah, karena wilayahnya yang begitu luas, begitu jangkauannya begitu lebar, akhirnya jebol gitu loh. Nah, karena itu saya ingin bahwa di dalam kesempatan ini dengan kualitas anggota DPR yang seperti saudara tadi, seperti Anda tadi bilang, saya justru ingin mengajak masyarakat nanti kita pret saja ini anggota DPR yang kualitasnya seperti itu ya, kita pret saja atau prek saja kita prek itu artinya like I care ya. Kalau like I care itu kan sering diucapkan Gus Dur, emangnya gue pikirin. Nah, ya, emangnya gue pikirin. Lalu apa? Ya ruang-ruang seperti inilah jadi alat komunikasi politik. Datanglah kepada pengadilan, dan menurut saya ini sudah terbentuk. Karena di Jakarta yang gugat ijazah Jokowi itu sudah berulang-ulang. Di Solo mereka tidak berhasil, sekarang di Jakarta mereka muncul. Dan oleh karena itu supaya perubahan ini fundamental, saya ingin kalau ini sahabat saya ini Mas Gigin ini kan sudah hopeless ini. Jadi dia 2014 semangat. 2019 Bravos ini juga semangat. Bravos ini kan menjadi second informasi di luar KPU. Yang angkanya berubah-ubah, dia paling dia berbeda sendiri. Nah, apa yang saya inginkan? Yang saya inginkan di sini supaya demokrasi ini menjadi baik, hukum dikelola oleh orang-orang yang baik, yang punya moral, ya punya etika, punya kejujuran. Salah satunya teman-teman ini jangan terlalu mempercayai lembaga penyelenggara pemilu. Apakah KPU, apakah Bawaslu. Bahkan kalau ternyata terakhir-terakhir kemarin muncul tentara dan polisi, dirumorkan, diisukan ikut terlibat politik praktis, itu salah. Kalian mestinya apakah relawan, apakah dari tim hukum dari masing-masing calon atau partai itu mengirim keberatan kalau perlu menongkrongi KPU, menongkrongi Bawaslu, dan mengirim surat kepada tentara dan polisi supaya netral. Karena hancurnya sebuah negara itu ketika hukum dikelola bukan oleh orang hukum, tapi dikelola oleh penguasa. Nah, kalau penguasa itu produknya dari nomor piro wani piro, ya kan, jabatan kamu apa, kamu mau nggak bayar segini, ya rusak. Artinya siapapun bisa jadi pengadil, siapapun bisa jadi hakim, ya. Kalau siapapun bisa pegang palu, maaf ya. Jadi kalau anjing pegang palu ya hasilnya seperti ini. Kalau orang tidak berijazah memegang palu keadilan,
ya hasilnya seperti ini. Ya. Begitu, ya. Iya. Kalau saya masih dari dulu Anda wawancara saya jarak jauh, sekarang ini kan saya lebih sering ke Jakarta itu biar panas. Iya. Jakarta ini udah panas, tapi teman-teman pengacara Jakarta harus lebih panas daripada kami anak-anak muda yang ada di Solo. ya. Karena Anda punya akses lebih banyak, akses informasi terutama, ya. Begitu. Ya, panas dalam arti memacu Iya. adrenalin, semangat menuju perbaikan. Ya, betul. Oke, pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya. Bravos. Bravos. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.